Pecinta sepak bola, kalau kalian baru bangun dan belum sempat melihat hasil pertandingan tadi malam, jangan khawatir. Kali ini kita bakal bahas pertandingan yang benar-benar bikin jantung naik turun. Ada Manchester United yang dibuat malu tim promosi, Tottenham Hotspur yang dihajar 3 gol tanpa balas, dan di Spanyol ada Real Madrid yang sukses bikin pendukungnya tersenyum lebar. Jadi, siapkan kopi, atau kalau tidak ada kopi, air putih juga boleh. Yang penting, jangan ikut-ikutan panik seperti para fans MU setelah peluit panjang. Kita mulai dari Liga Inggris. Manchester United mengawali Liga Inggris 2026-2027 dengan hasil yang benar-benar di luar dugaan. Bermain menghadapi tim promosi Hull City di MKM Stadium, Setan Merah justru tumbang dengan skor 0-2. Padahal secara statistik, MU sebenarnya terlihat sangat dominan. Penguasaan bola mencapai sekitar 70%. Tapi seperti yang sering kita dengar dalam sepak bola, penguasaan bola tidak otomatis menghasilkan kemenangan. Bola boleh dikuasai, tapi kalau peluang tidak menjadi gol, ya akhirnya cuma jadi koleksi operan. Hull City justru tampil jauh lebih efektif. Pada menit ke-17, Semi Ajayi berhasil membawa Hull City unggul. Belum sempat MU benar-benar menemukan ritmenya, Nobel Mendy kembali membuat pendukung tuan rumah bersorak pada menit ke-38. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Manchester United tentu tidak tinggal diam. Michael Carrick mencoba melakukan perubahan dengan memasukkan sejumlah pemain, termasuk Diogo Dalot, Marcus Rashford, Benjamin Sesko, dan Kobbie Mainoo. Namun berbagai perubahan tersebut belum mampu mengubah keadaan. MU tetap kesulitan mencetak gol, dan akhirnya peluit panjang berbunyi. Manchester United kalah 0-2, tim promosi menang, raksasa Premier League tumbang. Kalau ini pertandingan tinju, mungkin Hull City sudah dinyatakan menang angka telak. Bagi Manchester United, kekalahan ini juga menjadi kekalahan ke-8 mereka pada laga pembuka Premier League. Sebelumnya, EMU juga pernah kalah dari Sheffield United, Aston Villa, Chelsea, Everton, Swansea City, Crystal Palace, dan Brighton. Namun ada satu hal yang mungkin sedikit menghibur fans MU. Beberapa musim ketika mereka kalah di pertandingan pembuka, perjalanan mereka setelah itu tetap bisa berakhir positif. Jadi, belum perlu membakar jersey, ya, baru pertandingan pertama. Kalau MU sudah jatuh, Tottenham ternyata memilih ikut-ikutan. Tottenham Hotspur juga mengawali musim dengan hasil yang pahit. Bermain di kandang Brentford, Spurs dihajar 3 gol tanpa balas. Ini sekaligus menjadi debut buruk Roberto De Zerbi sebagai pelatih Tottenham di Premier League. Brentford membuka keunggulan melalui Keane Lewis Potter. Kemudian pada menit ke-40, Vitaly Janelt menggandakan keunggulan tuan rumah. Masuk babak kedua, penderitaan Tottenham belum selesai. Baru 3 menit setelah pertandingan dilanjutkan, Mikel Kayode mencetak gol ketiga Brentford, 3-0. Tottenham benar-benar dibuat tidak berkutik. Menariknya, Tottenham sebenarnya lebih banyak menguasai bola dengan persentase sekitar 59%. Namun penguasaan bola tersebut tidak cukup untuk membuat mereka mencetak gol. Bahkan dari sisi peluang, Brentford jauh lebih agresif. Brentford mencatatkan 24 tembakan, sedangkan Tottenham hanya menghasilkan 9. Artinya jelas, Brentford bukan cuma menguasai pertandingan, tetapi juga jauh lebih efektif ketika mendapatkan peluang. Ini pelajaran penting untuk Tottenham, karena dalam sepak bola, yang dihitung di papan skor bukan berapa lama kita memegang bola, tetapi berapa kali bola masuk ke gawang lawan. Kalau penguasaan bola 90% tapi kalah 0-3, ya statistiknya bagus, hasilnya bikin murung. Sekarang kita terbang ke Spanyol.
Kalau di Inggris ada MU dan Tottenham yang sedang murung, di Madrid suasananya justru jauh lebih ceria. Real Madrid sukses meraih kemenangan 2-1 atas Espanyol di RCDA Stadium. Kemenangan ini tentu membuat Jose Mourinho tersenyum. Los Blancos tampil agresif sejak awal. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian. Bellingham membuka keunggulan Madrid melalui sundulan setelah memanfaatkan tendangan bebas dari Arda Güler. Gol tersebut menunjukkan bahwa Bellingham bukan hanya pintar mengatur permainan dari lini tengah, tetapi juga punya naluri mencetak gol yang sangat berbahaya. Espanyol kemudian berhasil menyamakan kedudukan. Pertandingan pun semakin sengit. Mourinho mengakui Espanyol memberikan perlawanan yang sangat kuat. Menurutnya, Espanyol bermain terorganisasi, bertahan dengan disiplin, dan sangat berbahaya ketika melakukan serangan balik. Bahkan, Mourinho menyebut kemenangan Madrid memang layak, tetapi Espanyol juga sebenarnya tidak pantas pulang dengan tangan kosong. Ini Mourinho banget. Menang, tapi tetap memuji lawan. Jadi kalau ada yang bilang mau hanya bisa parkir bus, kali ini busnya malah jalan-jalan sampai Madrid. Salah satu hal menarik dari pertandingan ini adalah chemistry para pemain Madrid yang mulai terlihat. Bellingham tampil agresif, sementara Vinicius Junior dan Kylian Mbappe terus menjadi ancaman di lini depan. Menjelang akhir pertandingan, Madrid terus memberikan tekanan. Pada menit ke-85, Mbappe mendapatkan peluang emas setelah menerima sentuhan umpan dari Vinicius Junior. Namun peluang tersebut masih mampu digagalkan kiper Espanyol Marco Dimitrovic. Madrid belum menyerah, tekanan demi tekanan terus diberikan. Dan akhirnya, gol kemenangan datang pada menit ke-90. Mbappe melakukan solo run, menerobos pertahanan Espanyol, kemudian mengirimkan bola kepada pemain pengganti Carlos Espi yang bergerak di sisi kanan. Espi kemudian mengecoh Dimitrovic, gawang sudah terbuka, dan tanpa banyak basa-basi, bola langsung ditembakkan. Gol! Real Madrid kembali unggul 2-1. Espanyol tidak memiliki cukup waktu untuk membalas. Peluit panjang pun berbunyi, Madrid menang 2-1. Mourinho tentu senang dengan 3 poin tersebut, namun dia juga sadar bahwa timnya masih belum berada dalam kondisi terbaik. Beberapa pemain Madrid masih dalam proses menemukan kebugaran terbaik, terutama setelah periode persiapan yang cukup padat. Mourinho bahkan mengaku tidak menyangka Bellingham mampu bermain selama itu. Artinya, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Tetapi, kemenangan atas Espanyol tetap menjadi modal penting. Bellingham mulai menunjukkan pengaruhnya. Vinicius semakin berbahaya. Mbappe terus memberikan ancaman. Dan para pemain Madrid mulai menemukan koneksi di lapangan. Kalau chemistry mereka benar-benar sudah matang, lawan-lawannya di La Liga tentu harus mulai waspada. Jadi, itulah rekap panas pertandingan tadi malam. Manchester United tumbang 0-2 dari tim promosi Hull City. Tottenham Hotspur dipermalukan Brentford dengan skor 0-3. Sementara itu, Real Madrid berhasil mengamankan kemenangan 2-1 atas Espanyol. Dari 3 cerita tersebut, satu hal kembali terbukti. Sepak bola itu tidak bisa ditebak. Tim besar bisa kalah, tim promosi bisa bikin kejutan. Dan pertandingan yang kelihatannya mudah bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam waktu 90 menit. Buat fans Manchester United dan Tottenham, tenang saja. Musim masih panjang. Jangan baru pekan pertama langsung mengganti wallpaper HP dengan foto pelatih sambil menulis, "Tolong pecat." Dan untuk fans Real Madrid, silakan tersenyum dulu. Bellingham mulai nyetel, Vinicius semakin berbahaya, Mbappe terus mengancam, dan Mourinho berhasil membawa Madrid meraih 3 poin penting. Tapi ingat, ini baru awal musim. Masih banyak pertandingan, masih banyak drama, masih banyak kejutan, dan tentunya masih banyak kesempatan bagi para fans untuk dibuat senang. Atau dibuat emosi. Jangan lupa terus ikuti kabar sepak bola terbaru hanya di channel ini. Karena kalau bola sudah bergulir, ceritanya tidak pernah habis. Sampai jumpa di berita bola berikutnya.